Sore guys, kembali lagi saya Pentup bikin konten podcast obrolan sore. Karena memang beberapa hari ini aku nggak bisa kemana-mana ya. Karena juga motorku lagi di servis juga. Sebenarnya sih ada satu konten kuliner mau aku bikin. Uh, Kulinernya lumayan jauh sih letaknya tuh di Tebet. Cuman ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya udah aku bikin kayak gini aja. Dan aku ingat aku dulu pernah bikin podcast, jadi konten YouTube yang tak ada gambarnya, hanya suara. Nah, ini aku mau bikin ulang dalam bentuk bergambar ya. Jadi kalian bisa lihat aku sedang ngomong. Dulu emang aku beberapa bulan tuh pertama kali bikin YouTube, aku sama sekali nggak menampilin mukaku ya. Jadi waktu itu juga aku pikir, ya aku bilang sih itu saat itu aku bikin YouTube sebagai percobaan ya. Jadi nggak nggak diseriusin harus sebagus apa gitu, yang penting ada video lah gitu. Tapi sekarang setelah monetisasi, setelah berjalan banyak video, aku belum ngitungin lagi ya ada berapa video yang udah aku upload ya. Akhirnya aku ya bikin lebih ya, mulai inilah banyak hal yang harus diperbaiki sih. Nah makanya kayak gini nih aku bikin konten, aku mulai ada audio eksternal jadi supaya suaraku juga lebih kedengaran jelas. uh, Hari ini tuh aku udah ada 3 konten. 2 konten udah siap sih, satu lagi tinggal ngedit doang sih. Tinggal rendering doang, sama ada kekurangan di audio. Jadi makin banyak lah stok videoku. Hari ini tuh aku mau bikin podcast obrolan tuh tentang cerita. Jadi aku mau bikin dua. Satu obrolanku tentang awal mula aku jadi fotografer, sama keuntungannya menjadi fotografer. Kayaknya ini berkaitan sama pekerjaanku juga ya. Jadi aku tahu, aku juga nggak bisa ngomongin sesuatu hal yang aku nggak jalanin ya, entah jadinya so tahu. Cuman kalau ini kan aku jalanin sendiri, jadi aku tahu. Aku tuh jadi fotografer tuh sebetulnya nggak ada niatan sama sekali. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, aku renungin, jalan menuju ke situ tuh kayaknya sudah diatur ya. Tapi bukan berarti jalannya sudah tersedia, tapi bukan berarti tidak ada usaha ya, tetap butuh usaha. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena saat itu tuh semua faktornya tuh sangat mendukung. Dari pekerjaan, kuliah, teman, terus juga peralatan, semua mendukung lah. Ya akhirnya ya udah, kayaknya jalannya ke sini ya. Ya udah, saat itu tuh juga aku mulai beli kamera. Kameraku yang pertama itu Nikon D3200, pertama banget. Menyusul tuh Nikon D5200. Kenapa aku pakai Nikon juga? Saat itu juga aku kerja di kantor, salah satu klien kantor tuh fotografer juga. Itu dia juga pakai Nikon dan aku ngikutin dia sih, secara tak sadar ya. Ini aku mulai cerita dari ini deh. Sebetulnya sih kayak ini ya, mungkin jalan hidup ya, atau kalau takdir, aku bilang takdir itu kayaknya sesuatu yang terlalu berlebihan ya. Jadi itu aku dari kecil juga udah punya kesenangan menggambar guys. Jadi itu dari kecil tuh, dari kelas 4 SD apa 5 gitu ya, itu aku kalau menggambar tuh bisa berjam-jam gitu. Karena saat itu aku dari keluarga susah ya, kehidupanku juga saat itu di keluarga apa sih namanya, nggak sampai kecukupan lah, tapi nggak selalu kekurangan juga. Jadi ya saat itu aku senang gambar ya, dengan cukup dengan pulpen atau pensil dan kertas, udah itu aku gambar sampai berjam-jam gitu, 2 jam terus saja. Setiap hari itu aku tekunin, setiap sore. Yang aku ingat tuh setiap jam 4 sampai jam 6 tuh, selalu. Ya selebihnya tuh jam 6 ke atas aku belajar buat bekerja, buat sekolah, maksudnya belajar
apa yang sudah dipelajari di sekolah di kelas ya. Terus sampai berlanjut ke sekolah, sampai kerja pun seneng gambar terus, dan tetap menggunakan alat yang sama dengan pensil atau pulpen. Makanya tuh aku pernah pernah mengupload apa pernah share ya fotoku. Jadi hasil gambarku aku foto terus aku upload. Nah, banyak yang apa aja kalau itu pakai pulpen, karena kan kalau pakai pulpen tuh nggak bisa dihapus ya. Ya terus aku kasih unjuk nih, apa sih, eh apa realnya ya, realnya gambar yang ada di kertas, dan mereka bawa percaya kalau itu benar-benar hasil gambar yang dari pulpen, bukan dari pensil yang bisa dihapus terus diperbaikin. eh jadi dari kesenanganku, aku nggak bisa bilang hobi ya. Kenapa ya? Karena aku juga nggak, kalau hobi tuh mungkin kesenangan kalian sudah ini ya, berlanjut ke level yang lebih tinggi ya. Maksudnya hobi tuh, kalau misalnya kalian senang gambar nih kayak aku, kalian beli pelaton yang lebih bagus, kertas yang lebih bagus, eh, terus pewarna yang lebih bagus, entah pensil warna, cat air atau apalah. Mana aku ya tetap dengan pensil atau pulpen ya, dan kertas udah. Dan ini kalau aku ceritain panjang lebar tentang kesenanganku menggambar, panjang banget guys. Tapi pada intinya sih, jadi dari hal itu tuh, dari kesenanganku menggambar, membuat aku tuh terlatih ya, melihat sesuatu, apa ya, membantu banget untuk kreativitasku mendesain album kolase. Itu sangat membantu banget. Jadi aku tahu nih kalau album kolase harus dibikinnya seperti apa, desainnya seperti apa. Karena aku tahu nih cara, dengan sekali lihat ini, oh ini bagusnya dibikin ini, dibikin ini gitu. Dan itu aku baru sadarin setelah setelah aku lama gitu ngedesain album kolase. Oh ya, ini kayaknya berkaitan sama kesenanganku gambar yang dulu ya. Terus juga jadi aku sempat kerja di Gramedia, terus saat itu juga aku kepikiran untuk kuliah. Aku dulu ditempatin di Gramedia Taman Anggrek, kepikiran mau kuliah. Terus juga karena aku juga saat itu uangku pas-pasan, bukan pas-pasan ya, kurang ya, malah kadang ya banyak yang diirit sih, bisa dibilang kurang ya. Makanya terus aku nabung, ya aku putusin kuliah di BSI karena masih terjangkau ya, dengan SPP-nya juga murah lah, uang masuknya juga murah. Nah saat itu tuh banyak, tadinya aku pengen milih tuh jurusan yang ekonomi aja ya, standar, dan juga biayanya nggak terlalu mahal. Terus aku mikir bahwa kalau misalnya aku pilih bidang itu ya semua orang pada sama, nggak ada perbedaannya dong. Terus di BSI saat itu jurusan yang terkenal tuh broadcast, yang cukup populer. Cuman aku mikir lagi, kelasnya satu kelas aja bisa berisi 50 orang guys. Itu sangat membuat tidak bisa membuat konsen ya di kelas. Ya akhirnya aku pilih advertising. Jadi masih ada berkaitan dengan hobiku juga. Kelasnya juga nggak banyak sih, malah saat aku masuk tuh jumlah mahasiswanya cuma 15 orang lah, sangat sedikit sekali guys. Dan dari jurusan itu tuh aku kuliah itu uh, ada bekal lah, dasar dari desain, yaitu Corel dan Photoshop, sama dasar dari fotografi. Cuma itu dasar banget ya guys, jadi sama sekali belum bisa jadi bekal ya, bekal ilmu untuk melangkah ke dunia fotografer, enggak. Terus tapi dasarnya sih dapat lah dari situ, desain sama fotografi, cuma masih kurang lah. Nah, aku dari Gramedia terus ditawarin kerja sama bosku, kerja di dunia. Nah, ini mulai saling tubrukan nih, maksudnya saling ketemu ya, di bidang kamera guys. Jadi kan aku ditawarin kerja sebagai admin sama bosku yang dulu, yang di Gramedia.
ya, yang tadi aku kerja sama istrinya, terus aku kerja sama suaminya di bidang kamera. eh, ada Samsung, aduh aku lupa deh. Ya rata Samsung sih, Samsung. Ada Nikon juga guys, ada Nikon juga. Terus main di bidang printer juga guys. Nah di bidang printer itu boomingnya di situ, karena printer itu dikhususkan untuk apa, cetak foto ya. Jadi namanya itu printer thermal. Jadi dia tidak menggunakan tinta cair ya, ataupun apa bukan ribbon, siapa, injek ya. Jadi tintanya itu berbentuk ribbon, pita. Nah itu dikhususkan untuk foto booth. Nah itu udah makin ketemu tuh guys dengan jalanku tuh menjadi fotografer, dari hobi yang jadi dasar untuk eh, apa, membantu banget skillku dalam mendesain, kuliah dasar dalam penggunaan aplikasi apa, software Corel, Photoshop. Lalu juga ketemu apa, nah di kantor tuh aku kebantu bertemu dengan beberapa fotografer. Cuma ngobrol sebentar dong sih, cuman dapatlah aku ilmunya, eh, pelatan kamera. Jadi aku punya teori, bisa aku aplikasikan dengan pelatan yang aku pinjam dari kantor. Nah ketemu lah itu semua tuh guys, sampai eh teman kuliah juga saat itu juga apa, yang akrab ya, tapi nggak banyak sih yang akrab ya. Saat itu juga bilang ya kalau misalnya mau jadi fotografer, mau apa, nekunin bener-bener pengen jadi sebagai mata pencarian ya, bukan cuma sebagai hobi. eh, Apa ya, buatnya sesuatu yang beda. Jadi temanku sih bilang bikin album kelas itu yang beda, jadi sesuai ideku sendiri. Makanya dia juga bilang album kelas itu sebetulnya ada softwarenya untuk kalau mau bikin, tapi lebih baik bikinnya dengan ide sendiri. Jadi buat album tuh beda sama daripada orang lain guys. Ya udah akhirnya pertama kali untuk bikin album kelas itu sulit banget. Sebelum aku melangkah ke situ ya, melangkah ke pencarian album kelas. Nah saat semuanya ketemu, jandol ketemu tuh ya guys, nah aku mulai menerima job tuh, penerima job ya. Jadi aku bantu-bantu lah di tempat tingkat teman. Jadi ada nikah, aku bantu moto-moto. Aku ingat waktu itu aku bantu moto teman di Duri Kepak. Aku lupa nama jalannya, cuman kalau kalau misalnya ke arah sana sih aku masih ingat lah arahnya. Tapi nama jalannya aku udah lupa. Nah itu aku bantu moto di tempat temen. Sebelumnya aku izin dulu, boleh nggak moto di tempat nikah dia. Terus aku pinjam kamera dari kantor. Kameranya itu semi SLR, kamera yang lensanya nggak bisa dilepas guys, tapi bisa ngezoom ya. Itu semi SLR. uh, Sempet saat itu ngedon ya. Tapi aku mikir mah, berpikirnya wah aku kan saat itu aku ngedonnya gini loh. Aku ketemu, jadi temanku juga nyewa fotografer profesional. Nah aku ketemu dengan fotografer profesional itu. Dia moto dengan kamera SLR, aku moto dengan kamera yang aku pinjam dari kantor tuh, rasanya ngedon ya. Cuma kan aku mikir lagi, aku cuma di sini cuma ngebantu-bantu, jadi ya udahlah, aku nggak tahu pikirin lah. Sampai akhirnya tuh aku bantu teman moto lagi, itu di nikahan di Tebet. Nah itu aku beli kamera khusus, kamera SLR tuh D3200 saat itu, tahun 2014 apa 2014 kalau nggak salah ya, Nah aku bantu moto, itu kamera pertama aku, Nikon D3200. Sampai uh, aku nerima bener-bener menerima job ya, dalam arti aku nerima bayaran itu. Tapi aku tidak bikin album kelas guys, jadi aku cuma nyalain soft copy-nya aja, filenya doang. Nah itu di nikahan, kayaknya aku lupa nih, aku lupa tempatnya tuh, nama orang sih masih ingat guys. Jadi dengan pakai kamera yang tadi aku bilang, aku beli Nikon D3200.
Nah kamera, terus aku pinjam kamera dari kantor, kamera handycam gitu Samsung sebagai videonya. Cuman sekali lagi aku bilang apa, aku tidak bikin albumnya ya, tidak ngedit. Sampai akhirnya mulai banyak job. Nah aku terus mulai keteteran tuh saat itu. eh Saat itu aku masih nggak jadi kantor guys, yang tadi aku bilang tuh. Akhirnya setelah banyak job tuh aku bingung, karena itu apa ya, aku tuh orangnya banyak pertimbangan ya. Kadang-kadang aku bingung kalau ngeliat orang lain yang memutusin satu hal tanpa memikirkan banyak faktor gitu. Jadi saat itu aku mikir kayaknya aku usaha sendiri ya, tapi banyak pertimbangan guys. Karena kan kalau namanya usaha sendiri ya, semua resiko kalian tanggung sendiri, penghasilan tidak menentu, terus ya apa, ibaratnya tuh kalian mau berlayar dengan kapal yang kalian miliki di lautan lepas. Kalian nggak tahu lautannya seperti apa, terus kendala seperti apa nanti yang akan ditemui gitu. Sampai akhirnya tuh aku aku jalan ke tempat temanku di Bogor. Nah aku ajak dia tuh ke kebun raya Bogor, cuman dia nggak mau. Cuman aku nggak tahu kenapa feelingku aku harus ke kebun raya Bogor, harus saat itu. Nah itu udah sore, terus temanku nggak mau tuh diajakin di ke kebun raya Bogor. Padahal dia lagi, aku ke tempat dia ke Botani Square ya di Bogor. Dia nggak mau. Nah aku jalan sendiri ke kebun raya Bogor, terus pintu aku lupa pintu mana, udah ditutup. Terus kata satpamnya tuh, mas menuju ke pintu mana gitu, itu masih buka. Ya aku nggak tahu kenapa itu aku lari kesetanan guys, aku lari cepet banget. Sampai akhirnya itu ternyata memang ada pintu yang dibuka, aku bisa masuk ke dalam. Aku sempat foto-foto dulu, istirahat. Terus ternyata di saat itu tuh lewat Presiden Jokowi. Wah, saat itu sih aku nggak ngelihat ya dia lewat atau enggak, cuman ada orang tuh bilang itu ada Presiden Jokowi lewat. Nah aku kejar, nah ketemu, sempet aku sempat nge-video di saat itu. Tapi nggak tahu deh videonya masih ada apa enggak, tapi foto-fotonya sih ada ya. Sempat aku foto, malah aku apa ya, salim ya, maksudnya kayak sungkem gitulah. Terus aku mulai mikir tuh saat itu, kok bisa ketemu Presiden Jokowi ya. Dan apa, eh selesai dari ketemu presiden itu aku ketemu 3 pasang ya, kalau nggak salah 3 pasang anak kembar guys. Nah di situ itu kayak aku ngerasa dapat wangsit ya, bahwa oke, kayaknya ini aku harus usaha sendiri ya. Soal itu aku apa ya, kayak ada yang bilang udah usaha sendiri, apapun yang terjadi tenang aja, kamu bisa mengatasinya kok. Pasti pasti semua masalah yang kamu temui pasti selesai dengan baik. Ya udah, selesai dari itu. Aku ingat 2005 kalau nggak salah ya, 2015 itu pas lebaran. Nah selesai dari, kan itu kantor libur ya, selesai dari liburan kantor, balik ke kantor, aku langsung ngomong ke manajerku dulu. Pertama aku minta resign, baru aku ngomong ke bos besar, aku minta resign. Nah dari itu aku mulai usaha sendiri, mulai bikin album kolase sendiri. Jadi kalau misalnya kalian dengerin ceritaku di awal ya, sampai sekarang nih, tentang aku menjadi fotografer, ya kadang takdir seseorang mungkin udah ditentukan semenjak dia apa ya, semenjak dia lahir mungkin. Cuman semua itu kembali lagi ke usaha kita juga sih, karena ya kalau tanpa usaha, misalnya aku udah ketemu jalannya tuh guys, aku kerja di kantor dimana jadi apa sih, eh, distributor kamera, terus kuliah di bidang berhubungan dengan fotografi juga. Tapi kalau misalnya saat itu aku nggak melatih diri ya, ngambil apa, bantu-bantu di tempat hajatan teman, di nikahan teman untuk melatih skill fotografi, ya nggak bakal jadi juga seperti sekarang guys. Itu sesuai itu inisiatifku sendiri ya, aku yang ngomong ke temen, boleh nggak
bukannya temen yang minta ya. Ya akhirnya dari itu semua pun berjalan, tapi berjalan tidak semulus sekarang. Jadi saat itu juga pas aku mulai juga hasil fotoku masih jelek lah, masih jelek guys. Seperti yang kalian dengar tadi ceritaku menjadi fotografer, ya semua semua jalan tuh apa ya tentu ada usaha yang mengiringi ya, nggak hanya sekedar apa sih, nggak cuma sekedar kesempatan ataupun peluang ya, tapi ya ada usaha kalian juga. eh dan jangan kalian berpikir bahwa aku menjadi fotografer tuh semulus ya. Itu wah banyak aku guys maksudnya dihina-hina karena hasil fotoku jelek. Malah pas aku masih kebayang sampai sekarang ya, masih ingat pertama kali aku job moto serius tuh bikin album. Saat itu aku nggak bikin album kelas guys, album tempel. Wah itu paling ngedown ya, kerja sendiri, pengantinnya tuh cakep banget, pengantinnya tuh bawa wajah Arab ya, wah cakep banget. Wah itu ngedown ya guys, dan hasil fotoku jelek parah. Sampai sekarang aku masih ingat di mana tempatnya guys. Rumahnya kayaknya aku juga masih ingat kali. Itu wah malu guys, benar ya. Ya teman kan semua itu kembali lagi bagaimana kalian mengevaluasi diri ya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahin, di alat yang lebih bagus, skill apa yang harus di ini, gitu guys. Ya, ya tapi apa ya? Apa yang kalian impikan ya, bukan berarti kalau kayak aku kan kayaknya seperti sudah ada kesempatan yang datang, maksudnya jalannya pun ada gitu. Tapi kalau kalian memang punya mimpi di mana jalannya itu seakan-akan terjal ya, tetap berusaha guys, tapi dengan memperhitungkan banyak hal. Kayak sekarang nih aku bikin YouTube, padahal aku sama sekali nggak minat untuk jadi YouTuber ya. eh aku sih nggak muluk-muluk, maksudnya menargetkan target yang tinggi, enggak. Maksudnya ya udah sekarang berjalan dulu aja lah, aku bikin video dulu, upload dulu, yang penting rutin lah. Sampai orang-orang mengenalku kayak gimana gitu guys, yang penting seperti itu. Jadi yang penting apa ya, kalian jalan itu setiap hari nggak apa-apa, selangkah dua langkah, yang penting itu ada kemajuan lah. Jangan jangan stuck, jangan sampai kalian berhenti lah. Karena tuh kalau aku bilang ya, salah satu yang aku apa ya, menjadi apa sih namanya ya, pandangan baru ya, bahwa kalau orang mau sukses tuh tiap orang tuh beda-beda suksesnya. Kenapa? Karena start pointnya, titik awalnya guys. Jadi banyak orang tuh misalnya pengen jadi Bill Gates, tapi awalnya dari siapa dulu dia, di titik mana dia mulai gitu. uh, jadi kadang-kadang ya, ya kalau kalau apa sih, kalau orang udah punya titik awalnya lebih maju, udah lebih maju jauh ke depan, 1 kilometer ke depan, ya pasti nggak akan sama dengan orang yang berada 100 meter di belakangnya atau 10 kilometer di belakangnya, pasti akan beda ya. Pasti juga start ya, finish waktu finishnya pun pasti beragam ya. Nah ini aku makanya demennya pakai audio eksternal ini guys. Tadi ada motor kenceng lewat tuh, suara aku jadi nggak keganggu ya. Itu dia. Jangan uh, pokoknya jangan tahu, intinya juga sih saranku ya, jangan tahu banyak niat orang lain deh. Cukup fokus apa yang kalian lakukan saat ini. Makanya itu saat itu juga, saat dulu ya, awal aku menjadi fotografer dan sebelumnya menjadi fotografer tuh, handphoneku tuh masih yang jadul guys, cuma bisa nelpon, SMS, BBM belum bisa, browsing sih bisa, motor bisa, cuman BBM apa WA, pada saat itu udah ada BBM ataupun WA ya, cuman ya nggak canggih lah. Nah itu ngebantu banget ya, udah mati
Jadi jangan terlalu melihat ke sosmed juga ya. Kadang sosmed itu mengganggu, sangat distracting ya. Daya distractingnya tuh daya daya apa sih? Mengacaukan pikiran tuh jauh besar ya. Ya, tapi nggak tahu sih orang zaman sekarang pada terlalu apa sih namanya? Terlalu terpaku ya ke sosmed. Kalau menurut aku sih itu bahaya. Oke guys, aku rasa aku udah cukup ini konten podcastku, obrolan di sore hari tentang awal mula aku menjadi fotografer. Nanti kalau ada kalian ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komen ya. Dan syukur-syukur kalau ada yang mendengar ya. Moga-moga jadi inspirasi kalian menjadi fotografer. Oke guys, makasih. Jangan lupa subscribe Sopan Tuh ya. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan.